Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada kesempatan pagi ini saya ajak teman-teman kembali beraktivitas di kandang ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Nah, inilah kondisi keadaan kandang kami. Masih dengan populasinya merpati, entok, dan juga ayam teman-teman, tapi yang mendominasi sebagian besar adalah entok, yang mana menurut saya makanan entok itu cukuplah mudah ya teman-teman. Hanya dengan hijauan yang udah saya cacah kemarin dan saya campur dengan polar sedikit dan juga bekatul. Nah, seperti inilah kegiatan bagi kami. Setelah meracik pakannya dan kita aduk-aduk setelah merata, karena nanti langsung kita kasih makan ya, karena ayam, entok, dan juga merpati itu hampir sama aja makanannya. Nah, cacahan yang besar-besar seperti ini kami dahulukan untuk entok yang besar ya, yang ada di luar ini teman-teman. Nah, kemudian cacahan, kalau kita aduk-aduk ini kan nanti terpisah antara cacahan besar dan cacahan kecil. Nah, kalau yang cacah yang agak sedang, maksudnya daun yang tercacah agak sedang, kita kasihkan entok yang di sebelah itu yang usianya sudah 2 bulan. Nah, seperti itu sudah bisa untuk makan cacahan yang agak kasar ya, enggak terlalu lembut. Nah, yang paling ujung sana itu ada 16 ekor yang usianya baru 1 bulanan ya. Ini udah masuk 1 bulan tanggal 16 ini, karena kita beli dulu tanggal 15 ya. Itu kita kasih yang cacahan yang kecil teman-teman. Nah, untuk karena di sini populasi entok ini sekarang sudah sekitar ada hampir 50 ya, 43 teman-teman. 43 ekor yang tidak ukurannya beda-beda ya, ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan setengah, dan ada yang 1 bulan. Dan saya juga punya yang usia 2 minggu yang masih kecil, namun baru 3 ekor yang saya masukkan di kandang kecil itu teman-teman. Nanti itu dikasih makan yang berikutnya. Nah, setelah ngasih makan selesai, saya ngecek ya, dihitung masih komplit atau enggak. Kita cek yang kandang merpati juga. Merpatinya ada yang menetas beberapa hari kemarin teman-teman. Kita harus senantiasa pantau, karena kadang-kadang kalau kita nggak lihat itu ada yang jatuh mungkin karena posisi anakan merpati itu di atas teman-teman. Jadi kalau kita tidak cek setiap hari, kadang-kadang jatuh, bisa dimangsa tikus ataupun bisa diinjek-injek yang lain. Atau juga ketika anakan merpati itu jatuh, dia jatuhnya itu di kandang entok berteduh saat hujan. Jadi sama entok kadang-kadang dicocoli gitu. Nah, kalau masih ikan itu ya bisa jadi kalau nggak ketahuan ya mati teman-teman. Nah, itulah gunanya kita itu cek setiap pagi di kandang bagian merpati. Nah, merpati ini tidak saya lepas liarkan juga ya teman-teman. Saya lepas liarkan supaya dia cari makannya itu tidak dominan di kandang, karena merpati ini kan agak beda, dia makannya harusnya biji. Jadi saya lepas liarkan supaya dia cari makannya itu di mungkin karak ya, atau nasi aking di tetangga atau juga biasanya sih di sawah ya. Di sawah itu kan kita kan dekat pemukiman persawahan ya teman-teman, jadi banyak sisa-sisa dari jagung, mungkin kacang hijau ataupun padi. Nah, seperti itu. Setelah itu kita sekiranya udah beres ya sudah, kita udah cek-cek, kita cuci tangan. Oh ya, ada yang kecil ya yang tadi yang lupa. Ini yang di kandang kecil ini ada 3 ekor, jenisnya jumboan entah super, masih seminggu di tempat kami.
Dan ini kondisinya, nanti saya akan sebelkan lebih dekat lagi ya suatu saat nanti. Alhamdulillah kondisinya bagus, dan sekarang masih saya kasih pour full pellet ya, seperti itu. Oh ya, ada yang lupa, ini kebetulan di tempat kami udah 2 hari ini tidak metik kelor teman-teman. Ada kelor yang udah bagus-bagus itu, nanti kita petik ya. Oh ya, lupa lagi, ini harus airnya itu harus senantiasa kita tambahkan, dan per 2 hari atau 3 hari sekali kita ganti dengan air yang baru ya teman-teman, supaya kesehatannya itu terjaga. Karena kalau di siang hari ini di sini itu panas banget teman-teman, jadi airnya itu ikut panas, dan ikut panas itu juga hati-hati. Kadang kalau orang zaman dahulu minuman entok yang terkena sinar matahari secara langsung dan berubah menjadi hangat itu katanya bisa membuat entok-entok itu lemas. Entah dari mana ilmu itu, tapi katanya mbah-mbah dulu seperti itu. Maka dari itu saya biasanya tambahkan di siang hari, kalau mau habis itu saya tambahkan supaya tidak panas ya, supaya tidak panas, dan juga selalu baru airnya. Nah ini teman-teman, kebetulan daun kelor di tempat kami sudah ada yang lebat ya. Ya, posisinya agak di tengah jadi nggak begitu kelihatan, hanya beberapa tangkai saja. Saya sudah mendapatkan cukup lumayan ya, ini sekitar 20-50 gram seperti yang kita butuhkan tubuh di setiap harinya. Nah ini udah banyak ya teman-teman. Baik. Dan mungkin itu dulu ya teman-teman video dari kami. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila yang ingin sharing silahkan sematkan di kolom komen ya, supaya kita bisa sama-sama belajar akan ternak entok ini atau yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video upgradean yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.